Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ruang 05 SAKM 002 Reguler B. Saya Dili Revita. Saya Dwi Anggraini Putri. Saya Retna Fitrianisi. Pada video ini kami akan membahas mengenai analisis laporan keuangan Pemkot Tangerang Selatan. Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik mempunyai tugas utama, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan menimbulkan hubungan pertanggungjawaban, sehingga pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas pemerintah, yang merupakan salah satu indikasi tegaknya perekonomian suatu negara. Pertanggungjawaban tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan tertulis berupa penyajian laporan keuangan atas kinerja yang telah dicapai. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan entitas. Sedangkan dilihat dari sisi eksternal, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pertanggungjawaban terhadap publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dan dapat diandalkan. Dapat dibandingkan serta kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat hasil dari opini auditor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah berfungsi untuk mengevaluasi kinerja entitas dan juga sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas pengguna bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Komponen-komponen laporan keuangan sektor publik yaitu 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan posisi keuangan neraca, 3. Laporan operasional, 4. Laporan perubahan ekuitas, dan 5. Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Pemkot Tangerang Selatan yang kami gunakan pada video ini adalah laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dengan 3 topik bahasan, yaitu yang pertama, analisis kinerja laporan keuangan, yang kedua, analisis laporan keuangan dari sisi pendapatan, dan yang ketiga, analisis Kinerja keuangan adalah pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, baik dari pendapatan maupun belanjanya, yang nantinya akan dibandingkan antara realisasi dengan target anggaran di tahun berjalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban publik, serta memperbaiki komunikasi kelembagaan. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemkot Tangerang Selatan pada periode tersebut, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan, yaitu suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Ada beberapa cara menghitung kinerja keuangan daerah. Di antaranya adalah dengan menghitung rasio lancar, rasio kas, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang terhadap pendapatan. Kemudian, dari masing-masing perhitungan tersebut dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah
dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya. Berdasarkan data laporan keuangan Pemkot Tangerang Selatan tahun anggaran 2019, berikut adalah rekapan data yang akan dianalisis. Selanjutnya, cara untuk menghitung kinerja keuangan Pemkot Tangerang Selatan tahun anggaran 2019. Yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membayar utang yang segera harus dibayar dengan aktiva lancarnya. Berikut ini adalah daftar rasio lancar. Berdasarkan tabel tersebut, rasio lancar Pemkot Tangerang Selatan tahun anggaran 2019 sebesar 1,252 dianggap baik karena nilainya melebihi dari 1, sehingga pada tahun ini menunjukkan bahwa Pemkot Tangerang Selatan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui pencairan aset lancarnya. 2. Rasio kas. Rasio kas menunjukkan kemampuan organisasi dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dapat segera diuangkan. Berikut ini adalah tabel daftar rasio kas. Berdasarkan tabel tersebut, rasio kas Pemkot Tangerang Selatan tahun anggaran 2019 sebesar 0,000, sehingga pada tahun ini menunjukkan bahwa Pemkot Tangerang Selatan belum mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui kas dan investasi jangka panjang, sebab tidak ada saldo yang tersedia pada akun tersebut. 3. Rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang dan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Kinerja pemerintahan daerah dikatakan baik apabila rasio yang dicapai kurang dari 1. Semakin kecil rasio utang terhadap ekuitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Berikut ini adalah tabel daftar rasio utang terhadap ekuitas. Berdasarkan tabel tersebut, rasio utang terhadap ekuitas Pemkot Tangerang Selatan tahun anggaran 2019 sebesar 0,008, sehingga pada tahun ini menunjukkan bahwa kinerja Pemkot Tangerang Selatan menggambarkan dalam menjamin keseluruhan utang melalui pencairan ekuitas sudah baik. Rasio utang terhadap pendapatan. Rasio ini menggambarkan jaminan pendapatan pemerintah daerah dalam membayar utang. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio yang dicapai kurang dari 1. Semakin kecil rasio utang terhadap pendapatan menggambarkan kemampuan daerah yang semakin membaik. Dan berikut ini adalah tabel daftar rasio utang terhadap pendapatan. Rasio utang terhadap pendapatan 0,014 itu menyatakan pendapatan menggambarkan kemampuan daerah yang semakin membaik. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan dari sisi pendapatan. Berikut adalah laporan realisasi anggaran dan laporan operasional Pemkot Tangerang Selatan periode tahun 2018 dan tahun 2019. Yang ini adalah laporan realisasi anggaran dan laporan operasional Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, Pemkot Tangerang Selatan tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 21,47%. Dari sisi realisasi, anggaran Pemkot Tangerang Selatan merealisasikan 96,1% anggaran belanja tahun 2019 yaitu sebesar Rp7.501.413.436 pada tahun 2019. Pemkot Tangerang Selatan mengalami definisi dengan total seluruhan yaitu sebesar Rp7.283.379.367. Pemkot Tangerang Selatan menerima opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 yang merupakan opini WTP ke-8.
Dari opini tersebut, diharapkan dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja keuangan agar semakin efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Pemkot Tangerang Selatan. Sekian pembahasan dari kami mengenai laporan keuangan Tangerang Selatan tahun anggaran 2019 dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.